Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to SKZ Education. Di video kali ini kembali saya akan menyajikan pembahasan untuk tryout tes P3K tahun 2024 yang sebelumnya di video sebelumnya sudah saya sajikan tryout sebanyak 55 soal terdiri dari manajerial, sosiokultural, dan wawancara. Nah, semua sudah saya kupas tuntas dan ini adalah untuk pembahasan wawancara yang terdiri dari 10 soal. Jadi kita akan bahas dan juga kita akan berikan juga jawaban yang paling tepatnya. Oke, sebelum kita mulai, semoga teman-teman semuanya semangat terus berjuang, dimudahkan, dilancarkan, dan lulus menjadi ASN P3K di tahun 2024 ini. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Ini nomor 1. Anda adalah seorang pemimpin proyek. Dua anggota tim Anda memiliki pandangan berbeda tentang strategi proyek. Dan keduanya memberikan argumen yang sama-sama valid. Jika Anda tidak segera membuat keputusan, proyek akan tertunda. Apa langkah Anda? A. Memilih strategi yang lebih mudah diimplementasikan untuk menghemat waktu? Mungkin, ya. Meminta anggota tim untuk mencapai kesepakatan sendiri tanpa intervensi Anda? Menunda proyek dan mencari pendapat pihak luar untuk mendapatkan solusi terbaik? Menganalisis dampak jangka panjang dari kedua strategi dan memutuskan dengan cepat berdasarkan hasil analisis tersebut. Oke, kita coba eliminasi. B ini sudah jelas kurang tepat ya. Karena justru kalau tidak ada penengah, takutnya malah tidak ketemu kesepakatannya. C juga terlalu jauh ya, menunda proyek dan mencari ini kan kita itu inginnya cepat, tepat, dan akurat ya. Cepat, tepat, dan tuntas. C juga kurang tepat. Jadi antara A dan D nih yang bagus. Nah, tapi yang paling logis dan mudah diimplementasikan dan bisa diterima yaitu D ya, mengambil keputusan berdasarkan analisis dampak menunjukkan kemampuan evaluasi yang matang. Sementara keputusan cepat mencegah keterlambatan proyek. Ini adalah kompetensi dalam wawancara. Kemampuan evaluasi dan keputusan yang cepat. Anda bekerja di tim dengan aturan ketat mengenai penggunaan data rahasia. Salah satu anggota tim secara tidak sengaja membocorkan data tersebut kepada pihak luar. Apa langkah terbaik Anda? Melaporkan langsung kejadian ini kepada manajemen tanpa mendiskusikan terlebih dahulu dengan anggota tim? Meminta anggota tersebut untuk segera memperbaiki situasi sebelum melibatkan manajemen? Menganalisis risiko dari kebocoran data dan melibatkan tim untuk mencari solusi sebelum melapor ke manajemen? D. Mengabaikan masalah tersebut karena kesalahan itu tidak disengaja. Nah, D sudah otomatis kurang tepat ya. Karena ini abai. Antara A, B, dan C ini yang menjadi tujuan laporan adalah manajemen. Berarti ini adalah kelompok yang lebih besar lagi. Ya kalau manajemen itu. Oke, dari A, B, dan C, jawaban yang paling mungkin, yang terbaik adalah C ya. Pendekatan berbasis analisis risiko dan kerja tim menunjukkan kemampuan menyelesaikan masalah kompleks secara profesional. Jadi ini kita analisis dulu risikonya, dampaknya besar atau tidak. Gitu. Dan kita cari solusi juga dengan tim terlebih dahulu. 3. Anda diminta untuk memimpin sebuah program besar yang membutuhkan kolaborasi dari berbagai divisi. Namun, salah satu divisi tidak mendukung program ini karena merasa tidak dilibatkan dalam perencanaan. Apa yang Anda lakukan? Ini Anda sebagai pemimpin. A. Meminta atasan Anda untuk menegur divisi tersebut agar mendukung program. B. Mengadakan pertemuan khusus dengan divisi tersebut untuk memahami keberatan mereka dan mencari solusi bersama. Ini bagus. C. Melanjutkan program tanpa melibatkan divisi tersebut untuk menghindari keterlambatan. Ini kurang tepat.
D. Mengubah rencana program untuk menyesuaikan dengan keinginan divisa tersebut sepenuhnya. Wah, ini juga rasanya kurang tepat ya. Jadi ini nampaknya jelas nih. Jawaban yang paling tepat adalah B ya. Mencari pemahaman bersama dengan melibatkan pihak yang keberatan, menunjukkan kemampuan kolaborasi dan kepemimpinan yang efektif. Ini kemampuan kolaborasi poin pentingnya di sini. Jadi tetap kalau kita ditugaskan untuk berkolaborasi, ya tujuannya itu gitu. Jangan kita mengerjakan sendiri, misalkan tanpa melibatkan kelompok lain. 4. Anda adalah seorang guru yang diberi wewenang untuk menilai kejujuran siswa. Salah satu siswa memberikan alasan bahwa ia tidak dapat mengerjakan tugas karena alasan keluarga yang tampaknya dibuat-buat. Apa langkah Anda? Memberikan nilai rendah untuk menunjukkan pentingnya tanggung jawab. B. Meminta bukti tambahan dari siswa untuk memverifikasi kebenaran alasannya. C. Memberi siswa kesempatan kedua dengan syarat untuk menguji kesungguhannya. D. Mengabaikan alasan tersebut dan menegur siswa di depan kelas. D ini kurang tepat, sudah jelas ya. Jadi secara aturan dan juga secara mental itu kurang tepat karena nanti akan menjatuhkan mental siswa ya. D kita eliminasi. A juga kurang tepat, ini terburu-buru ya. Tinggal B dan C nih. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah memberikan kesempatan kedua dengan syarat tertentu. Itu adalah menguji kejujuran siswa sekaligus memberikan solusi yang adil. Jadi ini yang paling bagus dalam situasi ini. Oke, lanjut. 5. Anda mendapati rekan kerja Anda membuat keputusan yang melanggar aturan organisasi untuk mencapai target jangka pendek. Apa yang Anda lakukan? Oke, ini melanggar aturan ya. Keputusan melanggar aturan. A. Melaporkan tindakan tersebut ke atasan agar tidak menjadi kebiasaan buruk. B. Mengingatkan rekan kerja tersebut tentang risiko yang dihadapi dan meminta untuk memperbaiki tindakannya. C. Membiarkan tindakan tersebut karena hasilnya positif untuk organisasi. D. Mengambil tindakan untuk memperbaiki situasi tanpa melibatkan rekan kerja tersebut. Nah, antara C dan D ini sudah jelas kita eliminasi ya. Pertama ada pembiaran. Ketiga juga ada mengambil tindakan, tapi tanpa ada pelibatan. Ini antara A dan B nih. Yang paling mungkin yang bisa dilakukan dalam tahap ini, yang terbaik adalah B ya. Kita ingatkan dulu, mengingatkan rekan kerja secara langsung mencerminkan kepemimpinan dan tanggung jawab etika tanpa melibatkan pihak ketiga terlebih dahulu. Jadi ini situasinya kan targetnya jangka pendek, ini dengan melanggar aturan organisasi. Oke, jadi situasinya yang terbaik untuk menanganinya adalah B ya, dalam situasi ini. Oke, lanjut ke nomor 6. Dalam rapat, Anda menemukan bahwa data yang digunakan untuk mendukung keputusan manajemen ternyata salah. Waktu untuk merevisi sangat terbatas. Apa yang Anda lakukan? Menginformasikan kepada manajemen tentang kesalahan data dan meminta waktu tambahan. B. Menggunakan data yang salah tapi menambahkan catatan tentang kesalahan tersebut. Ini bisa jadi sih. C. Mengganti data dengan estimasi sementara tanpa menyebutkan kesalahan. D. Mengabaikan masalah tersebut karena waktu tidak memungkinkan. Ini D kita eliminasi langsung. Oke, ini antara A, B, dan C. Oke, kira-kira mana jawaban yang paling tepat? Nah, di sini dalam situasi ini yang paling tepat adalah A ya, transparansi tentang kesalahan dan permintaan waktu tambahan menunjukkan integritas dan profesionalisme. Karena di sini situasinya jelas bahwa
datanya itu ada kesalahan, tapi waktu mepet banget gitu. Jadi ini hal yang paling mungkin dilakukan. Nomor 7, Anda adalah seorang kepala sekolah. Seorang guru senior menolak menerapkan kurikulum baru karena merasa metodenya lebih baik. Bagaimana Anda menyikapi hal ini? A. Membiarkan sanksi kepada guru tersebut untuk memaksa penerapan kurikulum. B. Melibatkan guru tersebut dalam diskusi tentang keuntungan kurikulum baru untuk mendapatkan dukungannya. C. Membiarkan guru tersebut menggunakan metodenya sendiri selama hasilnya memuaskan. D. Memaksa penerapan kurikulum tanpa mempertimbangkan keberatan guru. Oke, ini lumayan berat ya. Semuanya hampir bagus nampaknya, tapi kita harus analisa lagi secara mendalam. Kalau D jelas kita eliminasi ya, karena itu ada pemaksaan. Ini B bagus, A juga kurang tepat ini ya, kita tidak boleh main sanksi ini. Berarti antara B dan C ini mana kira-kira yang paling mungkin terbaik yang bisa dilakukan. Yang terbaik adalah B, kita libatkan dia. Pendekatan kolaboratif menciptakan rasa memiliki dan dukungan untuk perubahan. Jadi kita libatkan dia dalam perumusan atau diskusi tentang implementasi kurikulum baru ini. 8. Anda menemukan bahwa laporan yang dibuat tim Anda salah. Tetapi laporan tersebut telah dikirim ke klien. Wah, ini ya kesalahan juga, tapi udah terlanjur ya. Apa langkah Anda? Memberitahu klien tentang kesalahan tersebut dan mengirim laporan revisi secepatnya. B. Membiarkan klien menemukan kesalahan sendiri dan menawarkan revisi jika diperlukan. Wah, ini B rasanya kurang tepat ya, langsung dieliminasi. Meminta tim untuk memperbaiki laporan tanpa memberitahu klien, kurang tepat juga. Ini tidak ada transparansi. D. Membuat alasan kepada klien untuk menghindari tanggung jawab tim. Wah, ini juga kurang tepat ya. Nampaknya ini jelas ya jawabannya. Jawabannya yaitu A ya, mengakui kesalahan dan mengambil tindakan cepat, menunjukkan kejujuran serta tanggung jawab profesional. Ini kejujuran itu ada poin di wawancara itu ya, dan tanggung jawab juga. 9. Anda diberikan dua opsi, menyelesaikan pekerjaan dengan kualitas baik tapi melampaui tenggat waktu, atau menyelesaikan pekerjaan tepat waktu tetapi dengan kualitas rendah. Apa yang Anda pilih? A. Menyelesaikan tepat waktu dengan kualitas rendah untuk memenuhi ekspektasi waktu. B. Mengambil risiko melampaui tenggat waktu untuk memberikan hasil terbaik. C. Mengajukan kompromi kepada atasan untuk meminta perpanjangan waktu. D. Membagi pekerjaan kepada anggota tim agar kualitas tetap terjaga dan waktu terpenuhi. Oke, kira-kira mana jawaban yang tepat nih? Nah, ini yang paling mungkin, yang paling tepat adalah C. Kompromi dengan atasan, menunjukkan kemampuan berkomunikasi, dan membuat keputusan strategis. Oke, karena tetap kualitas itu yang paling utama. Mau tidak mau ya, dalam pekerjaan itu, dalam pelayanan pekerjaan, yang harus dikedepankan adalah kualitas dari pelayanan itu sendiri. 10. Anda diminta menyelesaikan konflik antara dua anggota tim yang terus saling menyalahkan atas kegagalan proyek. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Memanggil keduanya dan menentukan pihak yang paling bertanggung jawab, mengadakan diskusi bersama untuk menemukan solusi dan mencegah konflik di masa depan, memisahkan keduanya ke dalam proyek berbeda agar konflik tidak berlanjut, membiarkan konflik berjalan dan fokus pada proyek lain. Ini D sudah jelas kurang tepat. Oke, memisahkan ini juga kurang tepat ya. Karena kalau sebuah proyek di mana kita harus ada kolaborasi, ya mau tidak mau harus berkolaborasi. Jadi penyelesaiannya bukan cara memisahkan misalkan, tapi harus dicari solusinya supaya mereka baik-baik lagi gitu. Kembali baikan istilahnya. Nah, jawaban yang tepat dalam situasi ini adalah D. Pendekatan kolaboratif dan penyelesaian konflik. Ini nih yang paling pentingnya. Kalau ada konflik, kita diusahakan harus bisa menyelesaikan itu. Memperbaiki hubungan tim dan meningkatkan
produktivitas di masa depan. Oke, jadi itu untuk pembahasan wawancara ya. Ingat lagi teman-teman semuanya, silakan baca aspek-aspek yang ada di nilai yang ada di setiap kompetensi. Di video-video awal saya jelaskan tentang kompetensi-kompetensi tersebut. Ya silakan dicek lagi, ditemukan lagi videonya, dipahami dan dicatat biar kita ingat. Ketika situasi A, kita harus menghadapinya seperti apa? Apakah dengan kejujuran, kolaborasi, atau dengan integritas misalkan. Oke, barangkali itu. Semoga bermanfaat. Don't forget to like and subscribe. That's all. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.